Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dian dari Departemen Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam BP 2023 di Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD dalam channel YouTube-nya Dr. Hanif Al-Qadri. Jangan lupa di-subscribe ya. Mata kuliah tentang kewirausahaan adalah sebagai pengantar untuk kita semua memiliki pemikiran dan motivasi-motivasi untuk menjadi seseorang yang wirausahawan. Hal pertama yang paling mendasari adalah suatu pemikiran bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berubah atau mengalami perubahan. Dan satu-satunya yang tidak pernah mengalami perubahan adalah perubahan itu sendiri. Indikasinya apa? Kalau Anda tidak ikut dalam perubahan itu, apakah mengubah gaya hidup, mengubah cara berpikir, dan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, dan lain-lain. Agama juga menjelaskan bahwa orang yang paling beruntung di muka bumi dan juga sebaliknya orang yang paling merugi adalah orang yang kehidupannya lebih buruk dari hari kemarin. Kalau Anda ingin perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku. Namun, jika ingin perubahan besar dan mendasar, maka ubahlah cara berpikir. Misalnya, pola pikir untuk menjadi seorang pegawai atau PNS, maka ada tuntutan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Orang seperti ini harus kreatif, inovatif, dan juga harus banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak pengalaman. Karena Anda bukan job seeker, tetapi menampung job seeker lainnya. Ingat kata kunci hidup itu. Usaha dulu baru doa, bukan doa dulu baru usaha. Karena ketika kita tidak berusaha, maka doa itu sama aja dengan bohong. Jalan pintas bukanlah suatu terobosan, namun untuk menghindari ujian demi ujian dalam kehidupan. Biasanya orang yang melewati ujian adalah orang yang kokoh, karena ketika dia jatuh, dia berdiri lagi dan bertahan. Ingat, hukum pertama kewirausahaan yaitu jalan pintas bukanlah suatu terobosan, melainkan upaya untuk orang itu instan. Ingin bersenang-senang demi menghindari ujian. Ada dua budaya yang sudah hilang tetapi dapat dihidupkan kembali. Di antaranya adalah budaya malu karena tidak bekerja dan instan. Ini adalah konsep yang tadi, budaya malu sudah habis. Bagaimana semuanya serba ingin cepat. Ketika ada sesuatu yang menuntut energi besar, tidak sanggup melakukannya. Karena energi yang diperlukan melalui proses yang panjang, kemampuan berpikir yang kuat, tenaga yang besar, dan budaya itu sudah hilang. Dan dalam konsep kewirausahaan, malu menjadi anak buah orang, malu digaji, ini justru harus dibangun. Yang kedua, energi menjadi wirausahawan yang hebat itu dimulai dari bawah. Bermandikan keringat dari tanah, dekil, dan berusaha sungguh-sungguh. Coba kita lihat konsep kewirausahaan wirasta yang pertama, yaitu menciptakan, yang berarti daya nalar, berpikir, serta pengalaman. Hal ini berarti bahwa orang yang ingin menjadi seorang wirausahaan adalah orang yang tidak banyak diam, mencari, dan melakukan. Singapura itu kalau nggak salah persentase kewirausahawannya 1,7%. Negara sehebat itu, Amerika 2,3%, Indonesia 0,18%. Karena apa? Karena kita sering dininakbobokkan.
Konsep berikutnya, kewirausahaan adalah untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. Jangan pernah berhenti untuk berpikir. Jadi, tuntutan wirausahawan adalah tidak berhenti berinovasi kreatif. Butuh energi untuk berpikir dan mulailah belajar, banyak bertanya, berpikir. Apalagi konsep lain dalam kewirausahaan itu merupakan kreativitas, mampu memberikan kontribusi tidak hanya untuk kita saja tetapi untuk banyak orang di sekitar kita. Karena ikhwal akhir dari kewirausahaan membuka peluang kerja kepada job seeker lain yang memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar kita. Potensi kita menjadi seorang bos, bukan menjadi seorang bawahan. Seseorang wirausahawan harus memiliki kreativitas dan inovatif yang tinggi untuk menemukan dan menciptakan suatu ide dan menjadi sebuah bisnis. Jadi, kalau kita mau jadi kaya harus menjadi seorang wirausahawan. Yang membedakan kita dengan job seeker lainnya adalah job seeker lainnya itu gajinya konstan, tetapi tidak bisa naik secara tiba-tiba, sementara wirausahawan bisa naik berpuluh-puluh kali lipat dari gaji job seeker tadi. Menurut Peter F. Drucker, salah satu konsep kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Orang yang memiliki kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda tadi, dibandingkan dengan yang lain yang menciptakan sesuatu yang berbeda, namun sudah ada sebelumnya, adalah indikasi-indikasi terbaik bahwa Anda mungkin salah satu orang yang secara potensial memiliki kemampuan atau kebiasaan itu. Pertanyaan sekarang adalah, apa masalahnya alasan untuk setiap anak muda lulusan perguruan tinggi untuk tidak menjadi job seeker lagi, tetapi justru membuka peluang kerja? Ini alasan yang masuk akal. Penduduk Indonesia yang terus bertambah, dan juga tingkat pertambahan penduduk. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, yang mau tidak mau setiap lulusan perguruan tinggi menjadi pengangguran. Sumber daya manusia merupakan sumber daya tertinggi dan modal awal untuk menjadi sebuah bangsa yang makmur. Hal ini berarti bahwa sumber utama kemakmuran sebuah bangsa adalah jumlah dan kualitas SDM, yang tidak hanya sekedar jumlah tetapi mutu SDM-nya. Oh ya, ada pendapat lain juga dari David Milclan. Untuk menjadi sebuah negara yang makmur, minimal jumlah wirausahaannya yang ada di negara itu adalah 2%. Di Indonesia hanya 0,1 sekian persen sampai sekarang dari jumlah total penduduk. Kita berkaca pada Amerika misalnya atau Singapura tahun 2007 sampai 2015, mereka punya 11,5% entrepreneur. Singapura 7,2%, sementara kita hanya 0,18%. Artinya kita ketinggalan 10%. Ini salah satu PR di dunia pendidikan. Max Ganter pernah mengkritik tentang sistem pendidikan yang ada di Amerika. Katanya, pendidikan hanya melahirkan mental buruh ingin menjadi pegawai yang digaji karena kurang mampu berkreativitas. Persaingan ketat, sementara kemampuan rendah. Harusnya kita tidak menjadi job seeker tetapi menjadi bos. Tapi mental kita sudah dipengaruhi oleh gadget. Kurangnya kreativitas karena hari-hari kita dihabiskan dengan bermain gadget. Ada kesulitan lainnya. Yang pertama, mahasiswa sulit untuk memulai wirausahawan karena alasan tidak diajarkan atau tidak berpengalaman. Yang kedua, ada jaminan PNS. Jika kita tidak bekerja, masih dibayar oleh negara. Yang ketiga, orang tua tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berusaha. Misalnya di Sumbar ini kan dagangnya tinggi, tetapi itu berbeda dengan wirausahawan.
Insinyur Ciputra mengatakan yang pertama necessity, menjadi wirausahawan karena adanya keterpaksaan desakan kehidupan. Yang kedua, kreativitas entrepreneur, meniru bisnis orang lain. Jika tidak ada semangat, wirausahaan ini bakal jatuh sendiri. Yang ketiga, inovatif entrepreneur, ini yang diharapkan, wirausaha yang inovatif, kreatif, yang terus berpikir, mengkritik, menciptakan sesuatu idenya, terus berlangsung, mencari dan melakukan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah yang pertama, untuk lembaga pendidikan menciptakan jiwa kewirausahawan yang mana matkul ini mempersiapkan mental Anda. Yang kedua, entrepreneur perlu ditingkatkan dengan bekerja sama untuk berpikir bahwa pola pikir wirausahawan itu berbeda. Yang ketiga, 3M, motivasi, mindset, dan making. Jadi kita sudah sampai akhir pembahasan tentang wirausahawan. Baiklah, sampai disinilah analisis video dari saya semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.